MUI bilang Bitcoin haram. Apakah kita nggak boleh pelajarin? Kalau menurut gue, nggak ada salahnya kita pelajarin gitu. Oke, kembali lagi bersama Gavin di segmen Kata Gavin. Sekarang tanggal 1 April 2024. Beberapa hari lagi menuju Bitcoin halving atau pengurangan supply Bitcoin. Ramai banget media sosial. Jadi banyak orang yang bertanya tentang kripto gitu kan. Pengen memberikan opini gue tentang kripto dan yang gue pelajarin, dan gue membagi kripto tuh jadi 3 bagian. Walaupun belum mendalam gitu. Kripto tuh dibagi 3. Yang pertama sebagai digital asset atau penyimpan kekayaan. Yang kedua sebagai alat tukar yang mungkin akan menjadi komplementari di masa depan, komplementari tukar di masa depan, bukan substitute, bukan pengganti, tapi komplementari. Yang ketiga itu sebagai alat pengganda kekayaan gitu. Nah, yang jenis pertama, aset digital atau seperti bahkan orang-orang bilangnya emas digital, itu jatuh ke Bitcoin. Karena Bitcoin supply-nya tetap 21 juta Bitcoin doang. Di ilmu ekonomi supply-nya tetap, sedangkan demand ini naik terus, jadi harga semakin naik gitu. Jadi ini seperti emas digital tapi lebih fluktuatif lah. Ini desentralisasi, bukan seperti mata uang fiat yang sentralisasi, yang ada tersentral gitu. Tapi ini kan tersebar di semua komputer, semua jaringan komputer di dunia gitu. Jadi susah dihack gitu. Jadi ini sebagai aset digital, jatuhnya ke Bitcoin. Terus yang kedua sebagai alat tukar itu gue mikirnya kayaknya ini jatuhnya ke Ethereum, walaupun semuanya mungkin bisa, tapi sebagaimana yang gue lihat-lihat yang di berita-berita kayak contohnya Tesla dan tas Hermes apa gitu yang mahal tuh, LV apa Chanel tuh dia udah membuka pembayaran lewat Ethereum gitu. Jadi ini sebagai alat tukar yang mungkin bakal mendominasi besar, yang tadi gue bilang komplementari, sebagai pelengkap alat tukar di masa mendatang. Ethereum orang-orang juga menyebutnya sebagai minyak digital oil gitu kan. Tapi gue nggak paham deh sebenarnya kenapa disebut minyak digital, gue nggak ngerti deh, belum paham. Nah terus yang ketiga sebagai pengganda kekayaan. Nah ini jatuhnya ke altcoins. Nah altcoins ini apa? Altcoins ini sebenarnya adalah koin-koin selain Bitcoin. Jadi kan nama umumnya cryptocurrency, maksudnya mata uang kripto. Itu kan ada ratusan mungkin ribuan koin. Nah salah satunya ada Bitcoin yang paling tua. Sisanya kan ada ratusan lainnya. Nah selain Bitcoin itu namanya altcoins. Nah altcoins ini tergantung banget sama narasi. Kebanyakan orang-orang trader nih menggunakan di situ. Jadi kalau investor-investor yang jangka panjang dia itu kebanyakan investnya di Bitcoin karena dia buat jangka panjang gitu. Sedangkan kalau trader-trader yang bisa harian, mingguan, bulanan itu ngincernya ya itu karena mereka trader ya jangka pendek, dia ngincernya ke altcoin. Jadi pakai koin-koin kecil gitu, harganya bisa di bawah $1, bisa $0,5, bahkan bisa $0,01 gitu. Nah tapi itu sangat fluktuatif banget, makanya itu diincer. Jadi kalau misalnya kita masukin 10 juta itu memang bisa naik 100% atau 100%, atau di render dah misalnya kita naruh 10 juta gitu kan. Nah kalau dia naik 100% berarti duit kita tuh udah jadi 20 juta gitu. Jadi ini alat pengganda kekayaan gitu sih. Gue membaginya jadi 3 gitu, 3 bagian. Nah kan orang-orang bilang ya gue tahu, paham, orang-orang pasti awal-awal dengar kripto skeptis, percaya ini scam segala macem gitu kan. Gua sendiri juga cari tahu di Google, ternyata memang MUI ini tahun 2021 mengeluarkan fatwa bahwa memang kripto ini haram lah, kripto haram. Dia mengeluarkan fatwa kripto ini haram dengan 3 alasan, karena mengandung goror, zoror, dan kimar. Ya goror ini kan ketidakpastian, zoror ini mudarat jadi kejelekan gitu. Jadi, kimar juga sebenarnya mirip-mirip kayak gitu, kimar atau masir namanya kalau nggak salah nama lainnya. Nah itu tuh jadi jual beli yang satu diuntungkan, satunya dirugikan, tuh kimar juga. MUI bilang Bitcoin haram. Apakah kita nggak boleh pelajarin? Kalau menurut gue nggak ada salahnya kita pelajarin gitu. Itu kan mengeluarkan fatwanya kemarin kan tahun 2021. Mana tahu mungkin dikaji lebih ulang atau dikaji lebih ulang. Bisa jadi dia kripto baru, regulasinya baru dikeluarin. Sebelumnya kan belum. Nah ini baru dikeluarin. Sama mungkin kayak gitu juga. Mungkin nanti baru fatwanya bakal keluar yang baru, bisa jadi. Nah kalau kita udah keluar yang baru fatwanya dan diperbolehkan misalnya, dan kita udah ada ilmunya, kita bisa langsung mengeksekusi lebih dalam gitu maksud gue. Jadi rugi sih menurut gue kalau nggak pelajarin kripto ini dari sekarang gitu. Itu sih menurut gue.
Oke deh, sekian aja dari gua. Thank you.